mungkin semua perempuan ya, khususnya di Bali itu terutama yang sering saya dengar dan saya lihat itu kan tidak mendapatkan perlindungan secara moral ya kan, ataupun secara emosional, mental, ataupun keadilan gitu loh. Jadi saya di sini berharap kita diberikan keadilan dan perlindungan, keadilan ya Mbak ya. Masalahnya di sini kan kita sebagai wanita, apalagi saya seorang ibu yang melahirkan anak dari mantan suami saya yang menjerumuskan saya di posisi sekarang ini, itu saya merasa seperti dibuang seperti itu. Jadi apa? Lantaran ya? Jadi Bu Nita punya anak dari laki-laki iya, tersebut? ada. Untuk Hak dari si anak itu? untuk pernikahan itu kita sebenarnya baru nikah siri, istilahnya nikah adat Rata-rata secara Bali gitu loh. Nah itu pun anak akte ibu, jadi 100% itu mungkin adalah tanggung jawab saya. Ya, jadi saya mohon keadilan gitu. Karena walaupun misalkan besok saya harus ditahan, saya juga harus mikirin anak saya, kesehatan mentalnya dia, ya kan? Karena beberapa bulan terakhir ini saya benar-benar terpukul ya, dan itu pun sudah terlihat efeknya ke anak saya gitu loh. Ya itu saya kangen gitu loh Mbak, main sama mereka. Anak umur berapa, laki perempuan Bu? Anak saya ada 2, satu 14 tahun dan yang satu lagi 8 tahun. Ya, jadi intinya besok Nita akan kami serahkan ke Polda untuk diperiksa sebagai tersangka dan informasinya pasti akan ditahan. Apapun pertimbangannya, kami tetap berharap jangan sampai ditahan. Karena satu, pasal-pasalnya itu kalau prostitusi di KUHP yang di pasal 196 seingat saya KUHP itu ancamannya hanya 1 tahun. Kemudian pasal pornografi, pasal 29 dan 30 itu juga ancamannya sebenarnya paling ringan itu 6 bulan. Memang ancaman tertinggi 12 tahun. Itu kalau kita nyebar video bugil misalnya ya, video porno, pejabat negara mungkin di atas 12 tahun. Kalau ini pornografi di spa, di masa tentunya yang ringan saja 6 bulan. Artinya maksud saya, semoga besok, karena apapun dia punya anak, ya yang masih kecil, kami berharap kita akan kooperatif dan moga-moga tidak ditahan. Itu saja. Tetapi melihat dari perkembangan kemarin, ketika melihat 2 resepsionis dan 1 marketing sudah ditahan selama sekitar saat ini sudah hampir 30 hari, 1 bulan, kami khawatir juga Nita dan Bu Purnami juga besok akan ditahan. Tapi besok ketika benar-benar ditahan, tentu saya sebagai kuasa hukum atas persetujuan klien kami akan segera langsung lapor ke Komnas Perempuan. Kalau memang benar-benar ditahan, meminta perlindungan terhadap hak-hak perempuan, apapun dia punya hak untuk melindungi anak-anak. Karena dia single parent, anak-anaknya pasti akan terlantar kalau karena bapaknya sudah ke Australia, tinggal dia sendiri. Kalau ditinggal bagaimana? Kalau itu tidak menjadi pertimbangan penyidik, maka tentu kami akan minta perlindungan Komnas Perempuan untuk ikut memberikan jaminan, ya, untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap mereka. Semoga Komnas Perempuan juga terbuka hati. Dengan Ibu siapa? Purnami. Ibu Purnami silakan. Apa yang mau disampaikan ke Kapolri agar penegakan hukum seadil-adilnya dan dituntaskan masalahnya? Yang dimaksud keadilan adalah kenapa mereka yang jadikan tersangka saja? Kenapa bule-bule itu para penyidik tutup mata sebenarnya kita sudah berikan semua data owner sesungguhnya mereka? Mereka yang terima miliaran tiap bulan.
Mereka hanya dapat tulang dari sisa-sisa daging di tulang. Dagingnya mereka semua yang makan. Kenapa mereka dibiarkan saja? Mereka minta keadilan itu. Yang kedua, pelindungan hukum. Kenapa harus ditahan? Kenapa? Ini bukan kasus terorisme. Ini bukan kasus perkosaan. Ini bukan kasus-kasus korupsi. Jadi itu saja. Moga-moga tidak ditahan, gitu ya. Yang kedua, kami berharap juga moga-moga ini penegakan hukum murni. Jadi bukan karena jangan sampai ada isu warga negara asing memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk mengalihkan saham klaim pada orang lain hanya karena mereka bercerai dengan suaminya. Moga-moga tidak itu isu yang berkembang. Itu harapan kami. Oke. Kalau aset yang sepengetahuan saya kecil, tidak lebih dari 10 miliar. Tapi itu dividen yang memang dividen itu karena mungkin karena konsumennya warga negara asing. Dan di situ ada sensual massage, memang meningkat dalam 1 tahun ini. Dan itu permintaan mereka, dan itu ide mereka untuk memberikan sensual massage, murni pure ide mereka. Dan ini para istri kan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika mau cerai, kemudian urusan sensual massage seolah-olah adalah ide Ibu Nita, itu yang tidak adil buat kita. Nah, sementara mereka langsung lari ke Australia suami. Dan sementara 2 bule itu yang ikut menggerebek itu sekarang masih mabuk-mabukan di Bali tiap malam. Menikmati uang yang miliar ratusan juta per bulan mereka terima, sambil menikmati pesta pora, menikmati karena besok minta ditahan. Statement Bunita ya, closing statement kami minta kepada Ibu Nilu Jelante untuk tidak diam. Kami minta kepada Gubernur Bali untuk tidak diam, bahwa kami mendukung pariwisata di Bali untuk berkembang lebih dengan pesat, tetapi perilaku warga negara asing yang seperti ini yang melakukan eksploitasi terhadap perempuan Bali dan perempuan Indonesia untuk dihentikan. Karena modus-modus bisnis dengan memanfaatkan perempuan Bali ini tidak baik untuk masa depan anak-anak perempuan kita. Kita harus kuat, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang berkarakter, karena hanya dengan begitu kita akan menjadi bangsa yang benar-benar maju ke depan. Saya kira begitu. Sip.